Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lau. Kita kembali lagi di Omah Diskusi. Kali ini saya bersama dengan Mas Lucky Setio Herman. Siap. Selaku tim ses dari Paslon 03. Pak Sujarno Hidayat. Nah, kita pengen belajar ya. Kalau kemarin kita bisa dibilang menjalankan gitu ya. Yes. Demokrasi pilkada kemudian PSU dengan ya saya bilang sih aman gitu loh. Tetapi di sini kita ada pembelajaran gitu ya. Kenapa sampai PSU? Nah, ini pertanyaan yang bisa menggelitik kalau menurut saya gitu loh. Mungkin orang tahunya adalah pilkada kemudian disusul PSU gitu kan. Nah, kita nggak tahu di balik PSU itu ternyata ada perjuangan gitu ya. dan perjuangan yakin nggak mudah ya Mas Lucky ya. Ya bisa dibilang perjuangan yang sangat terjal tetapi menantang. Kalau kata orang yang suka naik ke gunung itu kan yang dinikmati itu bukan ketika berada di atasnya tetapi perjalanannya menuju ke puncakan gitu ya. Kurang lebih sama seperti itu, Om. Dan ini memang pertama kali gitu ya. Pertama kali di Magetan terjadi PSU. Pertama kalinya di Magetan terjadi sebuah proses demokrasi yang anomali, bisa dikatakan. Dalam arti anomali tidak seperti biasanya terjadi di Magetan gitu. Kalau dulu kan lempeng gitu ya. Lempeng aja, bahkan saya pernah dengar cerita selisih 800 pun tidak diperjuangkan di MK ya, tidak ada perpanjangan ya. Kalau ini kita selisih 1264 tapi kita perjuangkan untuk kemudian terjadi PSU. Tapi artinya yang kita lihat bukan kemudian prosesnya itu loh, maksud saya kan. Prosesnya nggak semudah bahwa setelah ada perselisihan, ada selisih kemudian kita permasalahan di MK kan tidak seperti itu saya yakin. Nah, sehingga MK juga mengabulkan adanya PSU di Kabupaten Magetan. Saya pengen flashback dulu dong di waktu pilkada 2024 ya. 2024. Saya yakin saya sempat melihat juga jenengan sampai walkout dan sebagainya. Itu kan pasti ada sesuatu gitu kan, sehingga jenengan memperjuangkan ke MK, kemudian MK mengabulkan untuk PSU dan sebagainya. Ini awal titik mulanya dari mana sebenarnya perjuangan ke MK sendiri kan? Jadi begini Om, yang perlu kita sama-sama pahami dulu adalah bagaimana sebuah sistem demokrasi ini harus berjalan dengan baik dulu. Jadi demokrasi itu jangan hanya diartikan sebagai bagaimana caranya mendapatkan suara terbanyak atau suara terbanyak adalah pemenang, bukan. Tapi demokrasi adalah juga harus diartikan sebagai bagaimana tentang menyuarakan kebenaran, bagaimana tentang menyuarakan kebebasan berpendapat. Itu adalah esensi dari demokrasi yang sesungguhnya. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan main, tidak sesuai dengan tatanan, tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan, maka kita harus bersuara. Dan hak kita bersuara itu dilindungi loh oleh undang-undang, dilindungi loh oleh konstitusi. Itulah yang dinamakan demokrasi. Demokrasi artinya kebebasan berpendapat, kebebasan menyuarakan kebenaran. Nah, dari proses itu ketika kita flashback, kita melakukan investigasi, kita melakukan semacam riset bahwa memang terjadi pelanggaran di beberapa titik. Nah, pelanggaran itulah yang kemudian kita suarakan. Pelanggaran itulah yang kemudian kita bawa ke ranah yang selanjutnya, di mana ada ruang hukum di situ adalah proses MK, PHPU, adanya perselisihan hukum pemilihan umum. Itu difasilitasi oleh negara. Maka kenapa kita tidak menggunakan fasilitas itu sebagai warga negara yang baik? Jadi jangan diartikan bahwa ketika kita maju ke MK adalah sebuah upaya untuk ngeruwet ya, kalau bahasa orang sini ngeruweti. Bukan, kita sedang menyuarakan proses, kita sedang menyuarakan kebenaran. Kita menggunakan fasilitas yang legal gitu ya. Legal, sangat legal. Maka dan buktinya di akhir pun kan hakim MK menyetujui kami gitu, menyetujui usulan kami, menyetujui perselisihan yang kami ajukan gitu. Maka sebenarnya yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian, dipahami oleh warga masyarakat Magetan, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran pasti akan terungkap, pasti akan menang pada akhirnya. Jika hasil kali ini PSU kali ini berpihak kepada
dalam hal ini adalah 01, yaitu kebenarannya sesungguhnya. Mereka sudah mengalami pemurnian. Iya. Dari yang tadinya sistem yang dijalankan salah, kemudian kita benarkan dan hasilnya mereka tetap menang, toh tidak ada salahnya begitu loh. Mereka mengalami sebuah pemurnian seperti ibarat permata, mereka ditempa dan akhirnya menjadi permata yang murni pada akhirnya. Dan proses itu fair gitu ya? Fair. Iya. Tidak mengada-ngada dan tidak ada sabotase, tidak ada settingan dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi untuk meyakinkan bahwa MK akan mengabulkan PSU dan sebagainya itu kan tidak mudah. Ya? Betul, tidak mudah. Gitu. Betul. Apa sebenarnya yang jenengan lakukan? Bagaimana meyakinkan MK bahwa memang terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin gitu? Yang pertama tentu saja adalah di MK itu kan untuk mengajukan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, itu ada ambang batasnya dulu, dan Magetan masuk di ambang batas itu, maka harus itu dulu yang kita patuhi. Kalau misalkan kemarin selisihnya jauh dan tidak melewati ambang batas, ya tentu kami tidak akan melakukan hal itu. Tapi karena ini masih masuk di ambang batas, maka kemudian kami kaji bersama dengan tim. Ada tidak hasil-hasil atau ada tidak proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan atau dengan tatanan yang sama-sama disepakatin gitu. Nah, dari situ kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti, Om. Mengumpulkan bukti-bukti. Sudah banyak bukti-bukti yang kita kumpulkan, termasuk bagaimana orang yang ada di luar kota tidak memilih, ternyata ada di daftar hadir kan begitu. Itu semua kita kaji gitu. Dan kita menyuarakan kebenaran itu tidak dengan pamrih bahwa ini nanti kita pembuktian, di sidang pembuktian kami menghadirkan saksi-saksi kami dan terbukti di situ ada sedikit konflik ya, ketika salah satu saksi kami juga mengeluarkan surat pernyataan atau video pernyataan untuk paslon sebelah yang menyatakan bahwa dia memilih. Terjadi kebingungan di hakim dan ternyata kemudian saksi kami mencabut pernyataannya pada waktu itu di persidangan. Artinya ini agak menarik ketika ada satu kesalahan kemudian berusaha ditutupi dengan kesalahan yang lain. Nah begitu. Tapi ya sudah tidak masalah. Waktu pada akhirnya tetap Hakim MK sudah memutuskan gitu. Artinya ini jangan menjadi kebiasaan. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, untuk menutupi kesalahan itu kita tutupi dengan kesalahan yang lain. Kita berbuat kebohongan, untuk menutupi kebohongan itu kita buat kebohongan yang lain. Penting juga kalau mengetahui bahwa itu sebuah kesalahan, ini juga harus disuarakan seharusnya. Gitu. Betul. Karena kebenaran itu adalah prinsip, Om. Terkait dengan prinsip. Hari ini demokrasi itu kan berbicara hanya soal mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Padahal yang menurut saya pribadi sebagai anak muda, demokrasi itu adalah tentang menyuarakan kebenaran sekencang-kencangnya. Artinya proses juga harus dihormati dong. Proses harus dihormati. Setiap perjalanan, setiap tahapan harus diikuti. Setiap tahapan dan setiap perjalanan harus ditaati aturan mainnya. Itu baru nanti akan menghasilkan kualitas demokrasi yang baik. Kalau saya lihat dari beberapa laporan gitu ya, ada kalau nggak salah sih 6 laporan ke Bawaslu itu terkait bukti material dan formil. Ini seberapa susah sebetulnya untuk meyakinkan bahwa kita punya bukti gitu loh untuk dibawa ke MK itu, karena kita belajar dari jenengan bahwa kita sempat melakukan hal itu dan itu terbukti gitu. Bahwa bukti formil dan material itu kan sebenarnya adalah satu rangkaian bukti ya, Om. Dan pemahaman atau interpretasi dari bahwa ini memenuhi syarat formil atau material itu kembali kepada penyelenggara sebenarnya, ke Bawaslu kemarin. Ketika Bawaslu menyatakan tidak memenuhi syarat formil dan material, itu menjadi pertanyaan harusnya. Harusnya teman-teman bertanya, kok bisa di Bawaslu tidak memenuhi syarat, tetapi di MK, di mahkamah yang lebih tinggi kok goal gitu kan? Artinya ada esensi-esensi, substansi-substansi yang mungkin diartikan secara sarkot oleh Bawaslu, tetapi diartikan secara substansial, secara esensial oleh MK. Bahwa pelanggaran tetaplah pelanggaran, bahwa pelanggaran harus diluruskan, peraturan harus ditegakkan. Mungkin
Bawaslu kurang memahami itu saja, bahwa Bawaslu memahaminya adalah teks by teks saja gitu, tidak memahami konteksnya, mungkin seperti itu. Saya kurang paham juga pemahaman Bawaslu bagaimana, tapi yang saya yakini adalah saya benar, saya sedang menyuarakan kebenaran, maka ketika saya ditolak oleh Bawaslu, saya harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, fasilitas yang lebih tinggi, yaitu di MK. Saya maju ke MK dan terbukti MK mengabulkan permintaan kami. Ya, artinya kalau apa ya, kita berjuang itu nggak harus mungkin satu halangan, kita harus mencari jalan yang lain. Karena ada fasilitas bahwa kita bisa melaporkan ke MK dan sebagainya. Seperti itu ya. Dari awal apa ya, pikiran kita, waduh, kalau ke MK rumit nih, mungkin seperti itu. Atau seperti apa sebetulnya waktu proses ke MK seperti itu, Mas? Saya yakin lebih banyak masyarakat yang aduh pesimis banget gitu, Mas. Bahkan itu bukan hanya di masyarakat, Om Koco. Jadi bahkan beberapa tim kami yang lain pun sempat berpendapat, ada beberapa yang berpendapat bahwa akan sulit di MK itu karena kami tidak punya tradisi itu. Magetan tidak pernah punya histori maju ke MK sama sekali. Jangankan untuk PSU, untuk maju ke MK pun belum pernah. Maka ada sebagian tim kami pun yang meragukan kami gitu. Tapi kami selalu dibekali dengan semangat juang. Kami selalu diajarkan untuk berjuang until the end. Berjuang ya harus sampai akhir gitu. Ketika masih ada setitik saja harapan, setitik saja cahaya, patut diperjuangkan. Dan kalau karena saya orang PDI Perjuangan, pesan dari Ibu Ketua Umum kami bahwa no sacrifice is wasted. Tidak akan pernah ada pengorbanan yang sia-sia. Maka jangan ragu-ragu untuk berkorban. Jangan pernah ragu-ragu untuk berjuang. Itu yang kami lakukan, Om. Kami lakukan. Kan ada stigma ya bahwa kalau melapor ke MK, ini rese ini. Sempat mengalami hal itu nggak? Sering, Om. Bahkan beberapa kali saya ditelepon oleh orang, ngapain sih kamu maju-maju ke MK? Udah, Magetan ini udah jadi kota yang tenang-tenang saja gitu loh, adem ayem seperti biasanya saja, nggak terima kekalahan banget sih dan lain sebagainya. Ini bukan soal nggak terima kekalahan sebenarnya, tapi ini adalah soal tentang itu tadi, kembali menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan harapan meskipun hanya setitik kecil. Itu artinya apa? Banyak warga masyarakat di luar sana yang bahkan untuk sekedar berharap pun tidak berani. Kami ingin memberikan contoh, ingin memberikan teladan bahwa jika ada setitik harapan, kejar harapan itu, perjuangkan harapan itu, insya Allah Tuhan menyertai kita. Insya Allah semesta akan bersama dengan kita. Dan kami membuktikan itu. Kecil sekali harapan kami. Tapi artinya perjuangan itu kan juga membutuhkan alat ya. Kalau kita mau perang pasti mau alat ya. Kita butuh bukti ya. Kita butuh semangat gitu. Dan kita memastikan bahwa bukti itu valid gitu kan, untuk bisa bertemu di MK. Kalau salah 301 ya MK itu kan cuma 24 yang dikabulkan untuk ini. Karena apa? Ya kita memang membutuhkan ya alat untuk bisa meyakinkan MK bahwa memang terjadi mungkin pelanggaran dan sebagainya di dalam pelaksanaan itu gitu. Ini mohon maaf, berapa lama sih kita waduh ini harus diperjuangkan MK gitu sampai kita ambil action ke MK, kemudian kita persidangan dan sebagainya sepertinya. Jadi untuk maju ke MK itu kalau secara undang-undang, Om, secara ada batasannya. Itu 3 hari setelah rapat pleno penetapan di KPU. Maka kami setelah 3 hari kami mencoba membuat bukti, kemudian kami merekonstruksi hukumnya, kami melakukan upaya-upaya untuk membuat bahwa permohonan kami ke MK ini bukan permohonan yang abal-abal, dan setelah 3 hari itu ada masa perbaikan. Semua total proses dari awal sampai dengan akhir itu kurang lebih 2 bulan, Om. Memakan waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan, hampir 3 bulan. Nah, yang menarik justru adalah bagaimana kami ketika berjuang di dalamnya itu. Kami bukan orang yang dari kalangan orang yang cukup mampu ya. Jadi pilkada itu menyedot anggaran yang sangat luar biasa, logistik yang sangat luar biasa. Saya yakin semua paslon mengalami itu.
ibaratnya pasukan ini sudah habis-habisan bertarung, logistik sudah dihabiskan untuk pasukan ketika bertarung di pertarungan yang besar, muncul pertarungan tambahan gitu. Tentunya dengan keterbatasan logistik yang ada. Tapi itu tidak menjadi soal bagi kami, karena dengan keterbatasan logistik sekalipun, jika kami mempunyai semangat juang yang menggebu-gebu, yang menggelora, keterbatasan itu bukan menjadi hal yang utama gitu, bukan menjadi penghambat pada akhirnya gitu. Kami terbukti kami mampu survive, kami mampu struggle di selama perjuangan ini, dan alhamdulillah cita-cita dan harapan kami untuk melaksanakan perbaikan di Magetan, di sistem demokrasi Magetan terjadi dengan kami menciptakan sejarah terjadinya PSU pertama kali di Kabupaten Magetan. Kalau omongan di masyarakat itu juga beredar bahwa waduh kalau PMK butuh modal gede gitu. Nah ini bisa eksplorasi sebenarnya seperti apa perjuangan jenengan cuma terkait amunisi juga gitu. Nah ini benar. Bahkan saya sempat dengar bahwa tim juga termasuk urun di Jakarta dan sebagainya seperti itu. Ya kami memiliki beberapa tokoh-tokoh yang mau untuk gotong royong sesuai dengan nafas perjuangan kami, bahwa nafas perjuangan kami adalah gotong royong, dan itu pun tapi tidak banyak kembali bahwa kalau perlu kita pahami bersama-sama ya, bahwa 2024 di awal caleg-caleg orang-orang pilihan dari partai kami, partai-partai pengusung kami itu habis babak belur, habis-habisan mereka untuk pertarungan di legislatif. Diteruskan ketika 2024 belum selesai, di bulan November bertarung lagi untuk pilkada. Bisa dibayangkan, semampu-mampunya pasti juga akan terseok-seok. Maka kami kembali bahwa kami anak-anak muda ini modalnya cuma satu, semangat untuk perubahan Magetan yang lebih baik. Maka kami tempuh jalannya, apapun jalannya, bagaimanapun terjalnya, bagaimanapun sulitnya ketika kami di perjalanan, itu semua kami tempuh. Untuk apa? Untuk cita-cita besar kami bahwa Magetan suatu hari saat nanti akan menjadi Magetan yang kalau dari kami Magetan yang jadi juara begitu. Jadi juara ya. Selesai slogan kami. Magetan jadi juara, artinya Magetan yang tidak terkalahkan gitu. Tapi artinya gini, kita semuanya belajar ya dari proses yang dengan cerita Nabi, bahwa kalau kita melihat sesuatu ya, apalagi ini proses demokrasi gitu, ini jelas sebuah pelanggaran itu memang harus diperjuangkan. Untuk menuju mungkin saya ingin untuk kedepannya kita sudah bisa belajar dari jenengan gitu loh, bahwa ada kesalahan itu ya kita harus perjuangkan, bahwa ini harus dibuktikan bahwa ini salah dalam penyelenggaraan, dan ada aturannya kalau kesalahan ini harus seperti apa gitu. Artinya begini Om, jadi memang banyak sekali ahli-ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya meritokrasi atau kemampuan ya, sesuatu yang berdasarkan kemampuan itu adalah antitesis dari demokrasi. Karena demokrasi adalah bukan berdasarkan siapa yang paling mampu, tapi siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan, kan begitu. Sebenarnya kalau menurut saya tidak Om, karena kalau menurut saya demokrasi itu adalah siapa yang paling banyak, tapi ketika yang paling banyak ini memilih yang paling mampu, maka akan terjadi meritokrasi itu. Gitu. Meritokrasi itu akan menjadi keniscayaan ketika demokrasi dijalankan dengan benar, dengan baik terlebih dahulu, bukan dijalankan secara oportunis dan secara pragmatis. Tapi ketika demokrasi dijalankan secara maksimal, maka meritokrasi pasti akan terjadi. Nah, pertanyaan jenengan tadi, sebenarnya kalau ada yang salah ya harus diluruskan. Jangan kemudian terus kita malu ketika terjadi PSU. Banyak sekali kemarin yang bilang ada ribut-ribut, jangan ribut-ribut, malu, jangan gegeran, isin dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada hal yang memalukan dari sebuah proses mengungkap kebenaran gitu. Yang harusnya malu adalah orang yang berbuat salah, kemudian dia menutupinya sehingga kesalahan itu menjadi kabur. Itu yang mereka yang harusnya malu. Ketika kita mengungkap kebenaran, kita tidak boleh malu. Bahkan jangankan kok malu, untuk sekedar diam saja kita nggak boleh harusnya. Kita harus
ucapkan dengan lantang bahwa kebenaran harus diucapkan sehingga kebenaran itu akan menyinari fakta. Kan kalau di persidangan adalah bahwa bukti itu harus seterang cahaya sehingga kejahatan akan silau terhadapnya, kan begitu ya. Itu yang harus dilakukan harusnya gitu. Kalau saya kemarin sempat kita dari teman-teman juga sempat buat liputan gitu, bagaimana bahwa pemilih ini punya hak gitu. Mereka bebas mau milih siapa aja gitu. Termasuk kalau ada intimidasi, ini sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran kan gitu ya. Nah mungkin sebagian masih apa itu dari mungkin, aduh nggak enak kalau ribut-ribut seperti itu kayaknya gitu ya. Dan ini perjuangan membuka mata bahwa ya itu memang harus diluruskan gitu. Nah mas setelah ini perjuangan kemudian akhirnya menghasilkan PSU dari pelaksanaan sendiri dari PSU yang kemarin 22 Maret itu apa yang jenengan rasakan gitu dari pelaksanaan PSU yang kemarin? Sebenarnya agak sudah diprediksi tetapi agak menjadi pertanyaan gitu, question mark gitu, ketika ternyata penyelenggara itu bisa seprofesional itu loh, bisa seprofesional itu. Ketika rekap pleno kemarin dari 4 TPS yang melaksanakan PSU ada 75 kejadian khusus yang dibacakan. Ini tidak pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya apa? Artinya butuh PSU, butuh satu kejadian khusus ini untuk membuat orang yang tadinya mengerjakan secara asal-asalan menjadi mengerjakan secara benar. Saya tidak menuduh KPU dan Bawaslu bekerja secara asal-asalan, tapi kenyataannya ketika PSU diawasi mulai dari KPU RI sampai KPU Jatim, Bawaslu Jatim dan sampai Bawaslu RI sampai turun kemarin ketua Bawaslu Pak Ahmad Bagja sampai turun, benar loh mereka kerjanya. Ini orang Indonesia banget om. Ketika ada bosnya kerjanya benar, ada bosnya ya turu pak gitu. Maka menurut saya begini, artinya profesionalitas itu harusnya kalau kita mau menjadi negara yang maju, kalau kita mau menjadi kota, wilayah, kabupaten yang maju, profesionalitas itu bukan karena ada bosnya, tapi memang menjadi tujuan dan falsafah hidup mereka. Harusnya begitu. Jadi jiwa dan pengabdian ini menjadi falsafah hidupku, itu kata Bung Karno gitu. Artinya pengabdian itu sudah menjadi falsafah. Ketika pengabdian itu menjadi falsafah, maka tidak akan terjadi hal seperti kemarin. Gitu. Nah, 75 yang menarik 75 kejadian khusus itu meliputi banyak hal, termasuk genteng jatuh itu masuk ke kejadian khusus karena memang harusnya begitu. Jadi kejadian khusus itu kalau diartikan adalah kejadian-kejadian yang tidak pada tempatnya, yang tidak normal, maka itu menjadi kejadian khusus. Siapa yang menuliskan di kejadian khusus? Saksi, TPS, KPPS boleh menuliskan di kejadian khusus. Tapi itu tidak dilakukan karena dianggap kejadian itu adalah kejadian yang biasa. Padahal itu tidak biasa, tidak sesuai dengan normalnya. Bahkan dulu kalau pemilih butuh pendampingan pun kayaknya nggak terrecord. Padahal itu harus terrecord. Kenapa? Karena itu untuk track nantinya, untuk tracking om. Pemilih di desa A TPS 1 itu didampingi. Nah, nanti teman-teman media seperti Om Koco, Om Agus bisa tracking. Bener nggak? Kemarin jenengan itu didampingi. Oke bener. Kenapa kok didampingi? Karena saya nggak bisa nyoblos. Saya buta huruf misalkan. Saya sudah sepuh, tidak terlihat, tunanetra dan lain sebagainya. Itu kita bisa tracking. Artinya apa? Ada pengawasan, check and balance yang kemudian membuat sebuah proses demokrasi ini menjadi baik gitu loh. Karena kalau nggak ada check and balance kan ya demokrasi akan dijalankan secara serampangan. Gitu. Artinya kalaupun ada kesalahan kita bisa cross check dari situ, mencari kebenarannya dari situ. Betul. Semua pintu kebenaran itu akan terbuka, akan mudah ditemukan ketika setiap tahapan dijalankan dengan benar. Gitu. Kalau dari keseluruhan dong pendapat jenengan seperti apa kemarin? Kemarin menurut kita sempat mempertanyakan nanti seperti apa dengan pelaksana yang akan melaksanakan di TPS dan sebagainya. Akhirnya mereka diganti semua gitu. Nah, ini dari pendapat jenengan seperti apa? Seperti itu. Kalau diganti itu sebenarnya sudah sangat secara logis memang harusnya begitu om. Karena kemarin mereka melakukan kesalahan, justru kalau tidak diganti artinya mereka melanggengkan kesalahan itu gitu kan. Mereka mengafirmasi kesalahan itu. Maka ketika itu diganti itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi memang karena proses yang
sangat singkat dari 24 Februari putusan sampai dengan diselenggarakannya tidak sampai 1 bulan, maka ketika terjadi beberapa masalah itu menurut saya menjadi hal yang bisa dimaklumi asalkan dijadikan catatan dan kemudian diperbaiki di kemudian hari. Persoalannya kan hanya itu sebenarnya. Nah, terkait dengan terlepas dari hasilnya bahwa paslon kami pada akhirnya tetap tidak mampu untuk mengungguli paslon 01, itu bukan menjadi soal lagi buat kami karena memang sebenarnya mission impossible terpaut 1001 suara ya kan, terpaut 1001 suara dari hanya sekitar 2117 DPT yang tersedia. Kalau kita berkaca pada kehadiran paling dimentok di 1800-an, itu sebenarnya mission impossible. Tapi kenapa kok kami tetap menjalankan misi itu? Itu tadi bahwa kami ingin Magetan ingin menjadi Magetan yang jadi juara, artinya Magetan yang tidak terkalahkan. Untuk menjadi seseorang yang tidak terkalahkan, maka harus tahan tempaan, harus tahan akan segala macam kesulitan. Dia akan menjadi juara pada akhirnya. Tapi artinya kita juga belajar bahwa setiap tahapan itu harus para petugas juga memahami gitu. Apa yang dilakukan? Apa kerja mereka di TPS? Kemudian prosesnya seperti apa gitu. Bahkan kemarin kita melihat di Kinandang 4 itu, saya belum pernah melihat juga bahwa TPS itu disegel gitu. TPS itu disegel beneran gitu kan. Baru lihat kemarin, ternyata TPS itu disegel gitu. Nah ini kita baru belajar bahwa oh seharusnya seperti ini gitu ya. Betul. Proses demokrasi yang harus dijalankan untuk pilkada gitu. Koordinasi ada koreksi nggak terkait proses kemarin? Kalau untuk koreksi penyelenggaraan itu tidak ada, Om. Cuman artinya begini, kemarin statement saya ketika selepas rapat pleno di KPU itu, statement saya adalah begini, bahwa ini adalah pembelajaran yang sangat mahal, karena menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, gitu. Tapi sepadan. Kenapa sepadan? Karena kita sama-sama mengetahui akhirnya awak media tahu bahwa oh ternyata harusnya pemilu itu dilakukan seperti ini loh, harusnya PSU itu artinya pemungutan suara ulang, hanya mengulang loh, tidak ada perubahan di situ. Artinya harusnya template kan seperti itu harusnya, Om. Ketika media tahu, ketika masyarakat tahu bahwa harusnya pemilu dilakukan seperti itu, 2029 nanti ketika kita mengadakan pemilihan lagi, sudah ada standar yang diterapkan. Pekerjanya sudah tidak bisa lagi berada di bawah standar itu. Apakah ini sepadan? Kalau menurut saya sepadan, Om. Sangat layak bahwa nantinya masyarakat, media, bahkan penyelenggara sekalipun akan sama-sama mendapatkan standar penyelenggaraan yang tepat. Itu menurut saya. Artinya kita sudah punya standar di PSU. Kita yakin 2029 nanti bakal lebih baik. Bakal lebih baik. Malu dong kalau turun standarnya. Harusnya kan begitu ya. Tapi kalau menanggapi terkait hasil terakhir ini seperti apa dari tim jenengan selaku tim dari paslon 03? Kalau dari hasil, kalau kecewa pasti ada. Kami kecewa tentu saja. Siapa yang tidak kecewa menerima kekalahan? Tetapi kami menerima kekalahan dengan lapang dada karena kami sudah berjuang sehormat-hormatnya. Kami tetap keluar dari arena gelanggang dengan kepala tegak karena kami tidak menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Karena menurut kami pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang tetap bertahan untuk terus berjuang sampai akhir. Dan kami mengucapkan, kalau boleh Om Koco, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendukung kami, kepada simpatisan kami, kepada orang-orang yang terus membersamai perjuangan kami. Kami tidak ada tanpa kalian, kami tidak ada tanpa jenengan semua, dan dukungan dari jenengan semua yang selama ini menguatkan kami sehingga kami tetap setia di garis perjuangan ini. Agak sedih sebenarnya Om, tapi ya kenyataan harus diterima bahwa hasil sudah dikeluarkan. Tuhan sudah berkata bahwa garis takdir kami bukan di sini, tapi kami ingin meyakinkan kepada masyarakat semua, kami tetap akan berjuang di jalur-jalur yang lain demi Magetan agar bisa Magetan jadi juara. Artinya permainan sudah usai.
dengan pemenang sudah kita ketahui. Yes. Dan kita yakin bahwa siapapun yang kalah dan siapapun yang menang, ya beliau adalah bupati kita, dan tentunya saya yakin kita akan mendukung gitu ya beliau yang akan memimpin Kabupaten Magetan 5 tahun ke depan. Tetapi kita juga pasti sudah memikirkan untuk 5 tahun yang akan datang gitu Mas ya. Mendukung itu sebenarnya ada beberapa pengertian menurut saya Om. Kalau untuk mendukung, ya mendukung, tapi bukan berarti mendukung itu harus mengiyakan setiap apa yang dikatakan ya. Tapi mendukung itu termasuk salah satunya adalah menjadi bagian dari check and balance. Itu juga bentuk dukungan Om. Jangan ibaratnya anak kecil nih, anak kecil, kita mendukung anak kecil itu bukan berarti kita harus cuma iya terus menimang terus gitu, menimang terus, tapi ketika kita awas nanti jatuh loh kamu. Nah, itu juga satu bentuk support dan dukungan. Maka menurut kami mendukung tidak harus menjadi yes man, mendukung juga artinya juga salah satunya adalah dengan menjadi check and balance, orang yang berada di luar untuk mendukung supaya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, untuk konsep berikutnya kami justru ingin mengajak masyarakat Magetan seluas-luasnya untuk pokoknya satu deh, taati aturan. Jangan sampai malu ketika kita menyuarakan kebenaran, itu saja. Kalau kita melihat kita mengambil hikmah dari perjalanan jenengan gitu. Yes. Ini ke depan seperti apa, ada sudah memiliki konsep atau seperti apa? 2024 kita harus lebih baik lagi seperti itu. Harapannya adalah anak muda lebih paham, karena anak muda adalah fondasi Om. 2029 bonus demografi kita sedang mencapai puncak-puncaknya. Harapannya adalah anak muda sudah tidak alergi lagi terhadap politik, karena akibat dari alergi politik anak muda menjadikan negara ini tidak kemana-mana, tidak ada arahnya. Kenapa? Karena yang menentukan arah suatu hari nanti adalah anak-anak muda ini. Maka harapannya, konsepnya ke depannya adalah kita harus memperbanyak keterlibatan anak muda. Kunci dari partisipasi anak muda itu sebenarnya satu, keterlibatan. Bagaimana mereka mau terlibat ketika mereka mau diberi contoh. Kalau mereka sudah diberi contoh, mereka diajak, mereka pasti akan mau terlibat. Maka harapannya kepada pemerintah selanjutnya, ajak anak muda, ajak anak muda untuk terlibat, beri contoh kepada mereka agar mereka mau terlibat. Itu keren banget sih. Tapi yang pasti kalau aturan ditegakkan dengan benar, di dalam proses demokrasi, kita pasti akan menghasilkan pemimpin yang hebat. Sepakat. Karena aturan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah manusia memiliki akal dan pikiran. Akal pikiran itu kemudian dituangkan menjadi aturan dan hukum. Itu yang membedakan kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Maka aturan harus ditegakkan. Ketika aturan ditegakkan, pemimpin yang dihasilkan pasti akan pemimpin yang bermanfaat dan bermaslahat untuk masyarakat. Artinya kita semua belajar bahwa pembelajaran itu mahal, dan saya yakin banyak sisi positif ya yang kita pelajari dari langkah jenengan, dari teman-teman yang melakukan gugatan ke MK, kemudian masalah PSU, dan saya yakin untuk tahun yang akan datang untuk pilkada yang akan kita akan lebih baik lagi. Amin, semoga. Harapannya juga sama seperti itu. Semoga ke depan Magetan ini bukan hanya sekedar menjadi desa kabupaten perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi bisa mendunia. Harapannya seperti itu. Potensi Magetan sangat luar biasa, harusnya bisa maksimal. Terima kasih untuk banyak. Siap. Demikian saya yakin kalian semua juga belajar dari perbincangan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.